Oke semuanya, di kesempatan kali ini saya ingin membagikan tentang cara mudah menambal evap atau freezer kulkas yang bocor. Ini adalah salah satu kulkas dengan merek Sharp ya. Nah ini adalah merek Sharp seperti ini, dan kita buka dulu, kita geser dan ya seperti ini. Ini bagiannya udah tak potong ya menggunakan cutter pipa, dan di sini juga terdapat diagram kelistrikannya, Anda dapat melihatnya. Kali ini saya akan menambal bukan pakai lem, ini saya pakai las oksigen dan gas LPG. Kenapa saya pakai itu? Karena lebih kuat, dan ini adalah yang saya pegang tadi adalah bahan alu platinum. Dan jangan lupa ya, pada bagian yang berlubang atau yang ketusuk tadi diwajibkan untuk diamplas ya. Jadi bagian yang berlubang diamplas dulu, itu agar menghilangkan cat yang menempel pada evaporatornya, itu wajib. Jadi Anda hilangkan, Anda amplas halus sehingga hanya terlihat aluminiumnya. Kemudian baru melaksanakan teknik pengelasannya. Harap dipahami ya, karena kalau nggak diamplas nanti akan nggak menempel bahannya atau alu platinumnya. Paham ya? Sampai sini wajib diamplas. Kalau bisa menggunakan amplas yang halus ya, agar tidak kasar atau tidak timbul nantinya apabila kita akan melakukan pengelasan menggunakan alu platinum. Dan cara ini banyak yang memakai borak dan memakai aluminium, ada yang memakai alu platinum sejenis kayak timah solder tapi yang lebih besar seperti itu. Oke, dan ketika Anda ingin melakukan pengelasan seperti ini, harap perhatikan baik-baik ya untuk apinya jangan terlalu besar, dan jangan terlalu panas kalau bisa, karena nantinya apabila api terlalu besar maka akan meleleh evapnya atau aluminiumnya. Aluminium itu yang freezernya itu, freezer itu kata lain dari evaporator ya, seperti itulah. Jadi harus tidak boleh panas banget, apinya tidak boleh kencang, dan kemudian kita kupas lagi. Jadi setelah saya amplas kan mungkin nggak bisa bersih 100% kan. Untuk menghilangkan kita panaskan dulu sebentar, maka catnya yang berada di evap tadi akan meleleh. Kalau udah meleleh akan mudah kita membersihkannya memakai amplas ya. Jadi seperti itu. Saya menggunakan amplas yang biasa aja, yang banyak tersedia di toko bangunan, mungkin di sekitar Anda juga ada. Dan ini saya legok ya, bahasa Indonesianya apa saya nggak tahu. Ini saya legok. Kalau Anda perhatikan lebih teliti, di sini ada cekungan ya, itu saya pukul. Kenapa? Karena itu bukan jalur utama. Kalau jalur utama pada sebuah sirkulasi evaporator, maka saya tidak berani menekuk atau mengepres, karena freon tidak dapat berputar atau melewati jalur pipa yang berada di evaporator. Dan karena ini bukan jalur yang pertama, maka saya mendekoknya atau mempeyokkannya atau menekannya atau mengepresnya agar lebih mudah untuk mengelasnya menggunakan alu platinum. Jadi gimana menurut Anda? Kemudian kita kerok lagi agar bersih. Kita kerok pakai cutter ya, karena ini agak sulit ya, catnya bagus, jadi masih ada kerak-kerak sedikit yang masih menempel pada bagian lubang. Kalau bisa lubangnya juga kita press, kita pepetkan atau kita press tadi, agar tata cara kita mengelasnya mudah. Jadi seperti ini, diwajibkan untuk bersih ya, harus bersih, ini nggak boleh ada
kotoran yang menempel sedikit pun pada bagian yang akan kita las, karena akan mengganggu proses pengelasan apabila masih terdapat kotoran pada bagian yang ingin kita las. Oke, dan kita akan melanjutkan cara pengelasannya. Di sini api saya tidak buat besar, dan saya pun kalau mengelas evaporator aluminium seperti ini, saya tidak terus menekannya atau itu kan ada renggang-renggangnya ya. Saya ngelasnya enggak terus saya tujukan kepada lubangnya yang berlubang itu, saya renggangkan agar panas pada evaporator dan alu platinum dapat menyatu. Anda dapat mengamati secara jeli ya di sini. Anda dapat menontonnya. Cara pengelasannya saya renggangkan terus, enggak saya satu titik pada yang berlubang, enggak, saya renggangkan agar panasnya sama. Ingat ya, panasnya sama agar tidak berlubang. Karena kalau kita terus menerus menuju pada satu titik itu, maka akan berlubang nanti evapnya. Kok bisa tahu akan berlubang? Karena saya pernah mencobanya dan hasilnya bolong. Rugi, harus ganti evap yang baru. Dan ini begitu simpelnya cara mengelas evaporator, namun banyak juga yang belum bisa ya. Saya tidak menyalahkan, mungkin harus lebih belajar lagi lebih banyak ya tentang hal ini. Yang penting hati-hati, apinya jangan terlalu besar. Kunci mengelas evaporator mungkin adalah ya apinya nggak terlalu besar, memakai bahan yang sesuai. Ingat ya, jangan ngelas evaporator pakai perak, nggak bakal nyatu. Oke, jadi lasnya pakai alu platinum yang saya pegang tadi untuk mengelas ya, seperti itu. Dan kita akan mencoba membuat es setelah saya isi freon. Di sini saya tidak menunjukkan cara pengisian freon dan cara pemakumannya, karena isi video ini adalah sesuai judul video. Oke, harap dipahami ya sejauh ini. Dan ini es batu yang udah jadi seperti ini, udah full, udah lengkap, udah oke ya. Alu platinum yang dijual di toko online Bukalapak ya, ini harganya bervariasi sekali. Ada yang 10.000 bagian kanan, bagian kiri ini alu platinum evap kulkas las aluminium T. Di sini harganya 10.000, dan yang bagian kanannya ada yang 3 patch 36.000, dan yang bagian bawahnya 1 patch 37 cm. Ini harganya 13.500. Dan ada juga kawat las alu platinum ecer, ini 15.000. Dan ini ada juga yang 15.000. Jadi harganya bermacam-macam ya, nggak cuma 10.000, 12, ada yang 36. Dan ini juga harga hemat kawat las alu platinum. Kita coba yang klik yang ini, alu platinum, belum ada yang beli ternyata. Oke, seperti ini harganya 52.000, mahal banget. Kalau di tempat saya harganya sekitar 25.000 ya, di Yogyakarta. Oke, dan jadi ini harganya paling murah 10.000 ya untuk alu platinumnya di Bukalapak. Kita coba cari di toko online yang lainnya. Oke, dan kali ini kita di Shopee ya. Di Shopee alu platinum ini yang 25 cm itu 10.000 ya, 25 cm. Di sini juga ada yang panjang berapa ini, 1 meter, itu 35.000. Dan di sini ada juga yang model plastikan, plastik ya, ini yang kawat las aluminium atau alu platinum. Di sini 35.000 ya. Berapa senti saya kurang tahu ya, mungkin di deskripsi ada.
berapa senti. Di sini lihat lainnya. Oh, tidak tertera berapa senti ya. Dapatnya harga berapa, 35.000, mungkin 1 meter, tapi kayak nggak mungkin. Di sini juga ada kawat las aluplatinum juga. Jadi paling murah di sini di Shopee adalah 10.000. 10.000 itu dapat 25 cm. Itu di Shopee ya. Dan akan kita coba di tempat toko online yang lainnya. Oke, dan di sini saya udah ada di Lazada. Dan di sini Lazada yang pertama, yang paling tinggi mungkin ya, yang terlaris di sini. Bayar di tempat, kawat las aluminium itu satu pack 37 cm itu harganya Rp20.000 ya. Padahal sih kalau kita perlu atau kita ingin mengelas misalnya ada evap yang bocor nih pada satu titik nih, atau sebenarnya kita itu hanya menggunakan 5 cm dari total yang kita beli. Jadi misalnya kita beli yang 25 cm, kalau di Bukalapak tadi 10.000 kalau nggak salah ya, itu kita hanya perlu 5 cm aja untuk mengelas evaporator yang bocor tadi. Mungkin bisa kurang, mungkin 3 cm kalau udah mahir dalam menggunakan alat las atau cara pengelasannya. Dan oke, kembali di sini di Lazada di sini yang paling murah di sini adalah Rp20.000 ya. Dan di sana, oh bukan, yang paling murah di sini 15.000, ini ada 15.000. Bayar di tempat, kawat las aluminium, dikirim dari Kabupaten Tangerang. Di sini juga ada yang promo eksklusif guys. Waduh, ini 85.000. Ini berapa senti saya kurang tahu ya, karena nggak disebutin. Dan di sini juga ada yang 78.000, ada yang 85.000, banyak ya. Jadi di sini yang Lazada agak mahal dikit ya, tapi ya tergantung Anda minatnya beli di toko online yang apalah, terserah Anda. Yang penting saya udah menyampaikan harga di toko A, B, dan C. Karena aplikasi yang saya miliki hanyalah Bukalapak, Lazada, sama Shopee ya. Yang lainnya saya nggak pakai. Oke, dan mungkin sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa klik like apabila kalian suka video seperti ini, dan jangan lupa klik subscribe apabila video ini bermanfaat untuk Anda. Sampai jumpa dan selamat malam.